Ya, baik, kita kembali melihat materi kelanjutannya dari presentasi yang kemarin. Eh, ya, masih dalam bab pertama ya untuk pendahuluan. Oke, kita lihat materinya kembali. Ya, kalau kita lihat dari halaman yang sebelumnya, ya kita kembali melihat tentang penyebab gerakan massa tanah dan batuan menurut Tersagi 1950 dan Bronsden tahun 79. Jadi ada penyebab eksternal dan juga ada penyebab internal ya. Eksternal itu karena ada perubahan geometri lereng, pemotongan kaki lereng yang dulunya gunung kemudian dipotong sehingga terjadi perubahan sudut, kemiringan dan panjang. Ada pembebasan beban, ada erosi, ada penggalian sehingga menyebabkan ada gerakan tanah, dan juga ada pembebanan, ada beban yang diberikan dari atas di atas gunung ataupun lereng sehingga menambah daya dorong material untuk ada gerakan tanah. Kemudian ada shock atau vibrasi, beban-beban yang terjadi karena gempa bumi atau beban dinamis seperti jalannya alat-alat berat kendaraan ya, sehingga membuat vibrasi. Kemudian ada penurunan muka air tanah ya yang tiba-tiba sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan tanah. Perubahan kelakuan air. Hujan, ada tekanan air pori. Tekanan air pori terjadi karena ada kegiatan pemadatan atau ya tekanan yang diberikan dari kepada material batu atau tanah sehingga air-air yang dalam pori itu akan berusaha keluar sehingga memberikan tekanan pori. Kemudian ada penyebab internal, longsoran progresif mengikuti ekspansi lateral, fissuring dan erosi. Ini longsorannya terjadi karena ada bidang-bidang lemah atau diskontinuitas ya, sehingga atau bidang-bidang patahan atau ya patahan yang lateral itu secara horizontal. Kemudian ada pelapukan, ada erosi, rayapan atau solution pipa atau piping. Kemudian ada tahap-tahap pertambangan dan sasaran geoteknik. Ini ada tahap-tahap pertambangan, ada pendahuluan, tahap-tahap pertambangan dan juga ada sasaran geoteknik. Dalam pendahuluan itu mempelajari geologi yang luas, kemudian mengetahui geoteknik air bawah tanah yang mempengaruhi pertambangan, mengetahui model geologi, kemudian ada sistem penambangan yang dipakai, kemudian ada geoteknik pada eksplorasi dan juga memberi petunjuk untuk perancangan lereng nanti. Kemudian ada geoteknik dan penelitian air bawah tanah. Kemudian yang berikutnya di sini yaitu prakelayakan. Itu ada pengumpulan sampling hidrogeologi dan uji. Ini banyak hubungannya dengan air ya. Kita punya lereng itu, membuat lereng itu faktor penyebab utamanya selain struktur geologi kebanyakan adalah tentang masalah air ya. Air yang masuk melalui celah, bidang-bidang yang lateral atau bidang-bidang vertikal di muka lereng maupun di atas lereng dapat menyebabkan kelongsoran atau yang biasa disebut dengan gerakan tanah ya. Oke, ini ada syarat-syaratnya. Penyelidikan geoteknik dilakukan lebih rinci dan spesifik disesuaikan dengan alat dan metode penambangan. Ya, apabila mau tambang, kalau ada geoteknik bilang itu tambang batunya sangat keras, tidak bisa menggunakan alat, berarti kita menggunakan ledakan. Metode penambangannya bagaimana? Apakah dibuat benching untuk tambang terbuka, buat slope untuk ya lerengnya bagaimana diatur sesuai dengan kemiringannya, sesuai juga dengan sifat-sifat fisik dan mekanik dari material situ, batuan ataupun tanah. Yang telah beberapa waktu lalu kita bisa lihat di mekanika batuan ya, untuk merancang mempelajari tentang sifat fisik dan mekanik batuan. Oke, ini ada open pit, tambang terbuka open pit ya, seperti ini open pit ya. Open pit ini desainnya, data geoteknikalnya, ada data
warna-warna ini memberikan informasi tentang kondisi geoteknikalnya di sini. Ya. Kemudian ini ada longsoran yang terjadi di dinding bagian timur pada tambang Cojon Mine di daerah Peru. Ya. Di Amerika Latin sana ya. Oke, gunanya kita mendesain tambang lereng untuk mencegah terjadinya longsoran seperti ini. Kalaupun dia terjadi longsor, ini bisa disebabkan karena ada faktor-faktor yang tadi kita pelajari, yang tadi baru disebutkan, yaitu faktor-faktor eksternal dan juga ada penyebab internalnya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini silakan dibaca. Kemudian ada untuk strip mine batubara. Strip mine ini khusus untuk batubara ya, untuk metode penambangan yang dipakai khusus untuk batubara. Nah, batubara karena cadangannya itu hampir strip atau segaris ya. Kemudian ada high wall, itu dinding bagian atas. Kemudian spoil dam, tempat penampungan air. Kemudian ada pit wash dam, atau was itu sisa-sisa tambang yang tidak dipakai, bahan-bahan tambang. Kemudian ada sudut low wall untuk perancangan footwall. Jadi ada footwall, ada high wall. Jadi bagian kaki, dinding bagian bawah, dan juga ada high bagian atas ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan high wall, foot wall, itu kita bisa lihat di gambar sini. Ada juga pit wash dam ya. Ini kalau kita lihat sini low wall, dinding paling bagian atas itu dinding high wallnya. Kemudian ada foot wallnya bagian di bawah. Kemudian ada lagi kondisi tadi dibilang pit wash dam ya. Itu tempat wasnya di sini, ditampung ya, pit penampungannya, dam wasnya. Oke, jadi nanti kalau airnya sudah penuh di sini, kalau memang curah hujan sangat tinggi, bisa dipompa keluar untuk mengatasi air di dalam sini, pori-pori air yang tertampung di bawah sini. Oke, berikutnya kita ini operasinya kalau ada yang bermasalah, kita bisa berubah geometri lereng. Kemudian memberikan depresi terhadap lereng atau merancang kembali lerengnya. Kemudian melaksanakan pemantauan lereng. Pemantauan lereng ini perlu supaya kita tahu ada pergerakan yang terjadi di lereng, sehingga seperti kondisi gini kita tahu bisa ada pergerakan yang makin besar, dan akhirnya kita tahu bisa melihat ini lerengnya apakah berpotensi akan bergerak atau longsor atau tidak ya, nanti dari pemantauan ya. Alat pemantauan nanti bisa kita pelajari di bab selanjutnya. Oke, berikut kita lihat ini rancangan teknik secara umum. Bagi membantu geologi dan geoteknik dibuat model tambang, terutama perubahan perancangan. Sebelum merancang lereng yang dibuat, sebaiknya memperhatikan proses alam yang terjadi. Ya, jadi untuk merancang kembali lerengnya itu berdasarkan kondisi lerengnya. Kalau dia tidak aman ya bisa dirancang kembali. Dirancang kembali dengan memperhatikan sebelumnya itu tentang kategori lokasinya, mengidentifikasi mekanisme dan analisis, dan merancang lereng. Ya, perlu ditinjau kembali sifat-sifat mekanik ataupun sifat-sifat daripada batuan dan sifat fisik dan mekaniknya. Kemudian kemiringan lerengnya apakah sesuai, kemudian tinggi lerengnya apakah sesuai ya. Ya, ini untuk pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan untuk perancangan lereng. Jadi ada identifikasi masalah,
apa yang kita lakukan prioritasnya yaitu apakah lereng itu mau dilandaikan atau di redesign ya. Tata perencanaan dan langkah-langkah perencanaan, gambar permasalahan, identifikasi penyebab yang mungkin, evaluasi penyebab yang mungkin, tentukan penyebab sebenarnya, menjelaskan sasaran, memperkirakan evaluasi alternatif, memperkirakan risiko, membuat keputusan, identifikasi masalah yang paling mungkin, identifikasi penyebab yang mungkin, tindakan pencegahan, tindakan sesuai rencana. Ya. Jadi ini bagian-bagiannya. Dalam penilaian situasi ada informasi yang harus kita lakukan yang seperti ini. Analisis masalah, berarti mekanisme runtuhnya dan analisisnya bagaimana. Kalau kita buat lereng, apakah ada potensi longsor atau tidak, sesuai dengan kondisi material di situ. Kalau batuan, batu tanah mempunyai longsoran yang berbeda-beda. Kemudian ada pembuatan keputusan desain lereng sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan, kemudian sifat-sifat daripada materialnya itu, dan juga evaluasi yang pernah terjadi, yaitu evaluasi lereng yang pernah longsor ya. Kenapa dia longsor? Sudah dibuat desain yang baik namun ada longsor ya. Analisis masalah yang paling mungkin yaitu masalah kelongsoran ya. Kemudian rancangan lereng itu tidak didasarkan pada metode algoritma, tetapi tergantung pada pertimbangan induktif dari pengalaman pada masalah yang sama. Jadi masalah-masalah yang sama itu bisa diangkat untuk bisa melakukan rancangan yang baru. Jadi metode algoritma ini juga penting, yaitu tahap-tahapannya dalam merancang lereng itu apa yang harus kita siapkan. Ya. Siapkan seperti menyiapkan dulu, mengetahui dulu jenis batuannya di sana, sifat-sifatnya gimana. Kemudian kalau dengan metode seperti ini berarti kita pakai konsep kita merancang lerengnya seperti apa. Tapi kalau untuk pertimbangan induktif, yaitu pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi seperti longsoran yang pernah terjadi di tambang sebelumnya, itu menjadi evaluasi ya untuk kita melakukan rancangan yang baru. Oke, jadi walaupun dibilang algoritma ini tidak tergantung, tapi bisa dipakai untuk sama-sama dilakukan untuk melakukan rancangan. Oke. Kemudian secara singkat sini pada tambang bawah tanah dengan batuan yang keras, masalah teknik mekanika batuan adalah pengontrolan bawah tanah. Jadi kalau untuk kondisi batuan yang keras itu biasa di bawah tanah, karena batuan itu ya kita dapat bedrocknya itu pada batuan yang paling bawah. Jadi biasa kebanyakan di tambang itu banyaknya kita menemukan batuan. Ya. Sasaran pokok dalam rancangan lereng tambang terbuka adalah tercapainya desain yang optimum adalah kompromi antara lereng yang ekonomis dan cukup aman. Ya, Hockenberry bilang harus ekonomis dan cukup aman. Cukup aman, dia bilang sini cukup aman. Ya. Kenapa dibuat cukup aman? Karena ya harusnya sini dia bilang sangat aman, ekonomis. Ya, jadi pertimbangannya kita punya tambang itu memang dibuat untuk temporary. Jadi kalau bisa desainnya yang ekonomis dan aman, artinya kalau kita buat aman sekali berarti dia tidak ekonomis ya, karena kita pasti akan membuat lerengnya tuh landai sekali ya. Kita akan membuat lerengnya pasti landai sekali, landai seperti gini ya. Kalau pertimbangannya ekonomis berarti tambangnya harus begini lerengnya ya. Kalau ini sudutnya
ya landai, ya, landai sekali. Ini ekonomis dan ini tidak ekonomis dan cukup aman. Dan ini sangat aman kalau ini. Kalau yang cukup aman dan ekonomis adalah seperti ini, ya, kondisi lerengnya. Oke, bagaimanapun dalam prakteknya pemakaian geoteknik untuk rancangan lereng permukaan tidak ada jawaban yang eksak. Jadi itu berdasarkan data-data pengalaman sebenarnya. Eksak dipakai dan juga pengalaman kita pakai, pengalaman tambang-tambang yang pernah didesain dan juga ada yang mengalami keruntuhan. Ya. Oke, di sini ada metode pengamatan, rancangan metode pengamatan menurut RBP. Ia yang pertama kali merumuskan teori dan praktek mekanika tanah. Ia cenderung tidak langsung ke masalah persoalan teknisnya, tetapi pengetahuan yang ada dapat diaplikasikan lebih efektif. Jadi pada akhirnya ia mengembangkan metode perancangan observation atau learn as you go. Singkatnya metode ini memerlukan artinya pengamatan langsung dan belajar langsung pada saat kita melakukan pekerjaan. Eksplorasi menentukan keadaan alam, pola, sifat endapan tidak perlu dilakukan detail. Penilaian kondisi mungkin dan mengetahui penyimpangan dari kondisi ini, terutama penilaian geologi. Ya. Kemudian penentuan perancangan berdasarkan hipotesa keadaan yang dulu, pemilihan kuantitas yang mati seperti hasil konstruksi dan perhitungan terlalu sebagai dasar hipotesa. Perhitungan nilai pada kuantitas yang sama dan kondisi yang paling tidak menguntungkan sesuai dengan data yang mengenai kondisi bawah permukaan, data permukaan, ya, bawah permukaan. Memilih tindakan dan melanjutkan atau memperbarui rancangan untuk setiap penyimpangan yang diduga dari pengamatan dan prediksi pada dasar hipotesa. Pengukuran kuantitas yang diamati dan mengevaluasi kondisi sebenarnya. Modifikasi perancangan sesuai dengan kondisi. Ya, kondisinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat di mana kita membuat lereng. Jadi bisa dimodifikasi. Ya. Silakan membuat modifikasi dan juga menggunakan teori. Ya. Metode ini dikembangkan terutama untuk runtuhan singkat State of Art tahun 1969 dan kemampuan memprediksi pelaksanaan konstruksi sipil. Metode ini mempunyai kelebihan dalam aplikasi pertambangan. Nanti hanya pengetahuan secara teori tapi digabungkan dengan penyelidikan. Ya. Jadi metode yang sama dikembangkan secara terpisah untuk beberapa aplikasi pertambangan. Sullivan tahun 91. Metode ini dikembangkan untuk memenuhi permintaan yang meningkat pada tahun 80-an. Di mana untuk skala tambang kecil sampai menengah dengan umur tambang relatif pendek, sumber ekonomi yang tidak terbukti sebelumnya ditambang. Bagaimanapun metode ini potensial untuk aplikasi yang limit vision, tidak jelas pengetahuan dan perancangannya. Oke, ini ada metode pengamatan dan penerapannya dalam pertambangan. Pengamatan dan penerapannya pertambangan. Ada eksplorasi untuk karakteristik umum, penilaian yang paling jelek. Pengamatan itu melihat penilaian geologi daerah, identifikasi ciri-ciri geoteknik yang penting, klasifikasi geoteknik dan kondisi geologi. Kemudian rancangan kondisi yang paling mungkin, analisis rancangan high wall akhir yang paling mungkin, yaitu bagian dinding paling atas. Kemudian pemilihan kuantifikasi parameter yang diikuti selama penggalian untuk kondisi yang paling mungkin, rancangan. Oke, ini bisa dibaca-baca. Kalau ada informasi bisa disampaikan yang mau ditanyakan, ya. Dia tentang pemantauan. Jadi pengukuran selama konstruksi. Jadi dan selama konstruksi itu dilakukan pengukuran untuk apa? Untuk mengetahui adanya desain kita itu apakah dia aman atau tidak, ya. Dari pit atau awal penggalian kembali perancangan pemantauan. Jadi dari awal sampai akhir selalu lakukan pengamatan dan pemantauan. Oke, itu untuk bab 2, ya. Silakan nanti bisa didiskusikan di ya bisa lewat grup dan mudah-mudahan ada tatap muka, ya. Oke, kita masuk ke bab 3 tentang penyelidikan lapangan. Jadi ini penyelidikan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi geologi ataupun geoteknik untuk melakukan perancangan lereng, ya. Jadi geoteknik ini kita belajar khusus untuk
membuat lereng ya. Nanti kalau di teknik terowongan kita akan melakukan data-data geoteknik untuk membuat terowongan atau merancang terowongan dan penyangganya. Jadi geoteknik untuk semester sekarang kita pakai untuk lebih konsen kepada perancangan lereng gunung atau lereng yang akan lereng tambang ya, khususnya lereng tambang. Oke, penyelidikan di lapangan itu meliputi peta geologi. Peta geologi itu merupakan informasi geologi dari suatu daerah. Di situ ada sifat umur batuan, ada informasi batuan, jenis dan sifat batuan, umur stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan potensial sumber daya mineral, serta energi yang disajikan. Oke, kemudian ada skala peta. Skala peta itu apa? Skala peta itu adalah perbandingan jarak yang tercantum pada peta dengan jarak sebenarnya. Artinya, kalau dibilang 1:100, artinya 1 cm di peta itu sama dengan 100 cm di lapangan. Oke, bisa ya, sudah dipelajari di ilmu kur tambang atau pelajaran perpetaan. Kemudian ada peta geologi dibedakan menjadi peta geologi sistematik dan peta geologi tematik. Peta geologi sistematik adalah peta yang disajikan data geologi pada peta dasar topografi atau batimetri dengan nama dan nomor lembar yang mengacu pada SK Ketua Bakur Surtanal Badan tentang Pertahanan dan Nasional ya. Kemudian tematik adalah peta yang menyajikan informasi geologi atau potensi sumber daya mineral atau energi. Jadi tematik itu artinya tujuan tertentu. Jadi kalau sumber daya berarti sumber daya saja. Jadi kalau geologi batuan berarti informasinya tentang batuan ya. Kemudian ada pemetaan geologi, pekerjaan pengumpulan data yang atau data kolektif untuk informasi untuk membuat peta geologi ini. Kemudian sumber daya geologi adalah sumber daya yang meliputi sumber daya mineral, energi, air, tanah, bentang alam, dan kawasan bencana alam. Nah, ini adalah salah satu contoh peta geologinya. Di sini ada memberikan gambaran. Ini tematik ya. Tematik karena dia di sini memberikan informasi tentang kondisi batuan ya. Batuan dengan ada umur batuannya, ada kuaternari, tertiari, ada kelas Ctesius atau Paleozoic dengan tipe-tipe dengan umur batuannya. Semakin di atas adalah batuan yang pertama, yaitu batuan beku sampai kepada metamorfik, batuan metamorfik. Yang tertiari ini adalah masuk dalam plastik, sedimen, limestone, ada sedimen limestone. Jadi ini warna-warna ini memberikan informasi. Yang hitam-hitam ini adalah andesit ya. Dan yang warna-warna ini harusnya berwarna, tapi kita punya gambarnya hitam putih. Jadi memberikan informasi seperti itu ya. Ada juga yang ultramafic atau ultramafic opolitis ya, sesuai dengan gambarnya. Kemudian ada juga yang metamorfik seperti ini gambarnya ya. Ini daerah-daerah Halmahera bagian selatan, kemudian ada Halmahera bagian utara, Morotai ya. Kemudian topografi berasal dari kata topos dan grafi yang berarti menggambar. Jadi topografi kalau kita gambarkan seperti ini ya, kalian pernah lihat ya, ini adalah kontur-konturnya. Topografi itu kontur ya, artinya memberikan informasi beda tinggi ya. Semakin kecil di atas ini adalah beda tinggi yang makin adalah tingginya ya. Jadi setiap kontur ini mempunyai indeks berapa penurunannya, sehingga kita bisa melihat dari data garis-garis ini. Oke. Kemudian peta topografi ya seperti ini. Kita lihat ini
ini adalah garis yang melambangkan ketinggian dari permukaan air laut ya. Ya, jadi kita lihat dari sini ada 270, 280, 290, 300 dan makin tinggi. 310, 320, ada 330, 40, 50 dan semakin mendaki, makin naik ke atas, makin tinggi. Oke, ada survei geofisika, ada gelombang geofisika tuh untuk menentukan apa kondisi bawah tanah. Jadi kita mau menentukan batuan dasarnya atau bedrocknya. Bisa menggunakan gelombang seismik, yaitu fungsinya yaitu untuk yang memberikan informasi dari pantulan ke bawah permukaan sehingga dapat diterima oleh alat yang disebut dengan geopon ya. Geopon itu akan menerima sinyal dari bawah sehingga kita tahu bahwa ada batuan dasar atau batuan dasar itu pada meter ke berapa. Jadi hubungan antara jarak dan waktu kedatangan pertama, waktunya ya, sehingga kita bisa lihat kecepatan V-nya, V1-nya dengan kecepatan V2 ya. V1 itu untuk bagian tanahan, kemudian ada V2 untuk batuan ya. Ini pengamatannya dengan seismograf, seismic waveform atau data gelombang seismiknya. Jadi kalau dilihat dari sini indeks kecepatan, jadi semakin dalam dari atas permukaan, maka kecepatan rambat gelombangnya itu makin cepat. Jadi yang kita ukur di sini adalah mengetahui kecepatan rambat gelombangnya. Jadi semakin cepat kecepatan rambat gelombangnya, bahwa kita dapat mengetahui bahwa di bawah kita dapat mengetahui berapa meter batuan yang sangat masif atau kompak di bawahnya ya, berdasarkan data kecepatan atau cepat rambat gelombangnya. Jadi nanti diberikan pantulan ya, ini ada geoponnya akan menangkap sinyal sehingga memberikan informasi tentang kondisi batuan di bawah permukaan. Oke, ada pemboran itu salah satu metode yang sangat akurat dalam pengambilan contoh ya. Biasa dilakukan dengan pemboran inti, diamond drilling. Jadi diamond drilling itu bisa berupa inti core atau sludge atau ya seperti lumpur. Jadi ada yang terdapat dalam core barrel, kemudian ada yang sludge ini seperti lumpur ditampung dalam sludge tank. Ini salah satu contoh, ada pemboran intinya, ada track dengan yang dipakai untuk memberikan rig atau menara sehingga dapat dibor. Jadi bisa dimobiling ya, bisa dilakukan dan bisa dilakukan pemboran di beberapa tempat dengan menggunakan mobil ini. Jadi salah satu contoh untuk coring, drill core, dan juga ada cutting sample. Jadi cutting sample atau disebut dengan slash ya. Slash ini berupa cutting atau lumpur-lumpur yang bisa diambil untuk jadi sampel. Kemudian ada core-nya. Kemudian ada diameter core. Diameter core-nya yang ini, kemudian yang di luar ini adalah diameternya. Jadi biasa kalau kita melakukan pemboran, jadi pemborannya itu ada dindingnya atau yang disebut dengan diameter lubang bor. Ini diameternya, diameter lubang bor. Sedangkan ada di yang dalam itu adalah bagian pemborannya. Jadi biasa di dinding-dinding ini diberikan casing ya, untuk memberikan bantuan supaya jangan tanah-tanah ini dia ambruk
menutupi lubang bornya yang sudah dibuat. Ya. Jadi nanti bornya ini dibor, nanti intinya ini batunya ini akan terjebak dalam sini. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini salah satu sampel yang dilakukan dari pemboran inti atau drill core ya. Drill core ya. Jadi sampel-sampelnya tuh diletakkan dalam tray atau rak sesuai dengan nomor kedalamannya. Ini tulis nomor kedalaman. Jadi dari nomor kedalaman berapa? Umpamanya 136 sampai 259. Ya. Nanti akan dicatat setiap kedalamannya ya. Kemudian ada metode scanline. Metode scanline ini merupakan metode yang dipakai untuk menentukan bidang-bidang kekar atau diskontinuitas pada suatu daerah yang kita petakan. Jadi kita bisa lihat mungkin di sini. Coba kita lihat waktunya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada klasifikasi jarak kekar, ada yang sangat lebar, ada yang lebar, kemudian yang sedikit lebar. Itu jaraknya adalah 2000 mm atau 20 cm atau 20 meter atau 200 cm ya. Atau 2 meter itu jaraknya sangat lebar. Kemudian ada yang jarak 600 mili sampai 2000 atau jarak 2 meter ya, atau jarak ya yang medium itu jarak 20 cm sampai 60 cm ya. Itu dapat dipetakan di lapangan ya dengan cara kita melakukan dengan cara scanline. Scanline itu seperti ini ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya. Ini adalah garis bentangan yang dibentang di lereng, kemudian setiap garis yang melewati bentangan ini akan kita scan bidang-bidang yang patahnya atau discontinuity-nya, bidang-bidang lemahnya. Atau kita bisa lihat di gambar ini. Ya, ini salah satu aktivitas pengambilan data dengan metode scanline. Jadi sepanjang kali ini akan kita ambil datanya, scan atau melakukan scan terhadap bidang-bidang yang patah atau tidak menerus atau discontinue, atau bisa kita di lapangan bilang ada bidang-bidang kekar ya. Oke, itu jadi prosedurnya seperti ini. Ada lereng, kemudian kita bentangkan garis pengukuran kekarnya atau scan line-nya, kemudian kita dapat sudut deep lereng, ada deep lereng, kemudian ada arah deep atau deep directionnya, arah penggaliannya, kemudian kita dapat azimutnya, ada alpha S arah deep garis pengukuran kekar ya. Kemudian ada deep garis pengukuran kekar, deep scan line-nya ya. Kemudian ada deep lereng beta F, ini deep lereng ya, atau kemiringannya seperti ini ya, itu deep lereng. Kemudian ada keterangan di sini, ada garis bentangan membentuk deep setinggi mata pengamat. Jadi kalau kita berdiri di lereng ini berarti kita punya garis pengamatan ini setinggi mata pengamat seperti ini. Ya, kita bisa mengamati di dinding ini sesuai dengan tinggi. Oke. Berikutnya, panjang minimum garis pengukuran tersedia 10 kali jarak rata-rata kekar atau panjang minimum 30
panjangnya paling minimum adalah 30 meter, bisa lebih panjang daripada itu untuk supaya kita memperoleh data yang lebih banyak. Oke, kemudian ini diukur 2 kali maju mundur. Bisa pengukurannya bisa 2 kali maju, bisa ke sana bisa 2 kali, atau mau maju lagi mundur lagi bisa. Jadi datanya bisa lebih akurat ya. Kemudian ini ada keadaan air tanah, kita akan mengikuti jenis batuannya apa, kemudian air tanahnya apa, cuacanya sebagaimana, ketersediaan peralatan seperti apa. Ya, kita semua lihat dari data ini ya. Semua yang melewati garis ini kita scan. Ada air tanahnya atau tidak di sini? Ada pengisinya adakah tidak di sini? Ada apa namanya, lebarnya bagaimana? Ada kekasarannya atau tidak? Kalau umpamanya kita zoom lebih dekat, ada kekar-kekar yang bisa dilihat di sini ya. Seperti ini ada nih kekarnya. Kekarnya adalah bagian-bagian yang tidak menyatu dengan atau tidak kompak dengan ini. Ya, dia memotong. Sepertinya ada di atas ini juga, ini bagian-bagian yang patah. Nah, ini juga nih kita lihat. Ya, jadi yang kita ambil tuh sepanjang garis ini. Kalau yang ini kita tidak ambil yang melewati ini saja. Ya, itu namanya kita scan ya. Sepanjang paling panjang adalah 30 meter. Oke, ini pengukuran spasinya, jarak antar kekar. Ini adalah garis-garis kekar. Garis-garis kekar di lapangan. Ya. Nanti kita akan menggambar memberikan jarak sesungguhnya atau jarak menggunakan koreksi daripada sudut A, sudut 1, 2 maupun sudut sesuai dengan sudut tegak lurusnya. Kalau ini dia miring ke sini, seperti contoh ini sudut yang pertama, sudut normal yang pertama ya. Ini sudut normal yang pertama tuh adalah yang ini. Ini garis pertama, sudut normalnya tuh adalah yang ini terhadap bidang horizontal. Sedangkan garis yang kedua ini, garis pertama ini sudut normalnya adalah ini terhadap scan line, ini scan line-nya. Kemudian sudut normal yang kedua adalah garis yang ini. Ini kekar yang kedua, sudut normalnya adalah yang ini terhadap bidang ini, scan line-nya. Oke, jadi A ke B ini adalah bentangan scan line-nya. Yang kita bisa lihat dari sini. Ya, ini adalah bentangannya, scan line-nya. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi di sini. Ada pengujian langsung di lapangan atau in situ. Jadi uji mekanika batuan in situ adalah pengujian batuan langsung di lapangan. Jadi kita mau lakukan uji geser blok langsung di lapangan ya. Dengan persamaannya adalah sebagai berikut. S atau kuat geser atau shear strength adalah sigma N dikali tan P dan ditambah dengan C. C ini ada kohesi, P adalah sudut geser dalam. Ya, ini gambarnya. Nanti kalian bisa lihat lebih jelas silakan di googling ya. Googlingnya ada teksnya, ini bisa di googling, dapat informasi yang jelas tentang gambar ini. Ya, nanti batuannya digeser langsung di lapangan ya, di tempat. Jadi tidak bawa ke lab lagi, langsung di lapangan. Kemudian ada tes lagi dengan rock loading test, tes jacking test ya. Menggunakan metode numerik, FEM, finite element method, distinct element. Kemudian melakukan parameter deformasi batuan yang berupa modulus deformasi. Jadi metode numerik ini menggunakan menggunakan modulus deformasi batuan. Jadi alat rock loading test ini dapat memberikan Jadi rock loading test ini bisa mendapatkan data modulus deformasi. Ya. Nanti ada rumusnya, kita bisa cari. Kemudian kemampuan atau deformability. Jadi dengan cara mendongkrak batuan tersebut, jacking test, jadi caranya didongkrak
batuannya itu didongkrak. Jadi umpamanya terowongannya seperti begini, kita terowongan, ini arah penggaliannya ke sana. Jadi alatnya di sini ditaruh. Jadi kita dongkrak dia nih, dongkrak dindingnya ini ke atas. Sehingga akan muncul angka-angka dan memberikan informasi tentang modulus deformasi untuk kita pakai di permodelan numeriknya. Ya, nanti didongkrak terus nih, didongkrak dindingnya sampai akhirnya batas apa deformasinya bisa diukur menggunakan dial gauge atau extensometer. Jadi kita akan memperoleh informasinya seperti ini. Jadi modulus deformasi yang kita peroleh adalah 2A dikali 1 dikurang V pangkat 2 dikali delta F dibagi AW delta W, dimana ini adalah modulus deformasi elastisitas, kemudian V adalah Poisson rasio, kemudian A itu adalah jari-jari plat distribusi, jari-jari ini platnya di sini. Kemudian Poisson rasio kita bisa cari nanti dapat dari hasil uji UCS juga di lab bisa didapat, atau simbolnya ini V. Ini Poisson rasio. Poisson rasio itu adalah kemampuan batuan, salah satu sifat mekanik batuan yang memberikan informasi tentang semakin nilai kerapuhan maupun kegetasan brittle maupun tidak brittle ya. Kemudian F adalah penambahan perpindahan, increment of displacement jika pengukuran dilakukan di tengah-tengah plat. Ya, itu diuji langsung di dalam tambang atau bisa dilakukan di dalam terowongan ya. Jadi ini ada gambar 3, ada ditunjukkan diagram contoh regangannya, nanti bisa dilihat. Kemudian ada juga ya pengujian triaksial langsung di lapangan. Jadi menggunakan in situ triaxial compression strength. Jadi kontak permukaan lantai dan atap dan dinding yang dikenakan beban berukuran sekitar 1 meter ke 1 meter. Oke, kita lihat dulu ini. Bebanan secara vertikal dilakukan oleh jack hidrolik, sedangkan untuk arah horizontal oleh flat jack. Dudukan flat jack dibuat dengan cara menggali bagian lantai. Oke, ini ada prosedurnya ya. Di lapangan langsung dipakai. Ini alat uji traksial, nanti ditaruh di dalam tanah terowongan untuk mendapatkan data sigma 1, sigma 2 dan sigma 3 atau parameter gesernya. Jadi ini ada delta L atau delta perpindahan, kemudian hubungannya dengan kuat geser dan beban normal. Jadi kalau beban normalnya seperti ini dikasih 5 kN, maka kuat gesernya ini. Perpindahannya juga seperti ini. Kemudian kalau dikasih beban 3 kg, semakin besar beban tegangan normalnya, makin besar juga kekuatan gesernya. Ya. Dan delta L-nya juga makin besar. Kalau kita lihat sini perpindahannya makin tinggi di sini. Ya, kalau dilihat sini ada 3 kN lebih besar, cuman peaknya yang paling besar di beban normalnya itu, sigma normalnya, tegangan normal. Oke, pada sebuah terowongan dilakukan pengujian in situ triaxial kompresi. Beban maksimum ke arah vertikal adalah 60 kg feet per cm pangkat 2 dan ke arah horizontal mencapai 880 kg feet per cm. Kadang-kadang tekanan ke arah horizontal sampai mencapai 200 kg feet per kilogram force ya per cm pangkat 2. EV adalah modulus pembebanan statik yang menaik vertikal ya, yang menaik volumetrik dan juga ada aksial menurun. Oke, mungkin untuk penyelidikan lapangan bab 3 sampai di sini dulu materinya ya. Silakan
memberikan informasi atau tambahan, silakan dicari informasi yang lain seputar materi ini. Gambar-gambar yang ini bisa dilihat dari kode ataupun alamat internetnya ini, linknya ini bisa lihat lebih jelas ya, untuk mendapatkan data dan juga bisa melihat informasi yang lebih detail tentang apa itu rock loading test, apa itu in situ triaxial compression strength, comparative test, dan yang lainnya yang belum kita bahas, scan line, dan juga ada uji mekanika batuan secara in situ. Oke, sampai di situ dulu materinya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya.